Yang menarik adalah di semua kelompok umur yang ditangani, Sintayong belum mampu menang lawan Vietnam dengan Thailand. Thailand sama Indonesia takut ketemu Vietnam. Tahun 98 itu juaranya Singapura. Itu kan kacau gitu loh. Karena memang setelah jauh ini rahasia kan, padahal PSSI kalau melakukan apa-apa itu pasti diungkap gitu. Kita nih melaporkan, ada suratnya. Nah, ini tidak ada, jangan-jangan gitu kan. Ini hanya pengalian isu atas kegagalan kita. Terus kepengen menghadapi tiap tahun di event-event menghadapi Jepang sama Korea. Ya pasti bapak belum. Hal yang seperti ini yang netizen nggak ngerti. Ini dijadikan kambing hitam buat Sintayong sama PSSI. Betul. Protes juga kan. Bahkan sampai 3 kali ngirim surat ke PSSI terkait pertandingan Persib sama Barito Putra yang bermain imbang 1-1. Dianggap melakukan main mata, main sabun di situ kan. Nyampe sekarang PSSI nggak merespon apa-apa tuh. Padahal Persipura sudah sampai 3 kali ngirim surat. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini kita masih setia membicarakan sepak bola Indonesia yang selalu masih seksi bersama Akmal Marhali yang sudah 200 tahun nih nggak ketemu. Apa kabar nih Mal? Jadi Mal, ini ada yang paling menarik nih Mal, yang sampai hari ini di semua medsos masih membicarakan bahwa Indonesia dipaksa oleh netizen untuk masuk ke Federasi Sepak Bola Asia. Indonesia kan sekarang ini di Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Ini dia dipaksa untuk masuk ke Federasi Sepak Bola Asia Timur. Ya kan? Ini menurut Akmal gimana nih? Ya, ini lucu aja gitu kan. Sementara Piala AFF-nya sudah selesai, tetapi hiruk pikuknya belum selesai sampai sekarang. Kalau saya melihatnya, ini sih sebenarnya pengalian isu aja dari kegagalan timnas U19 lolos ke semifinal untuk pertama kalinya setelah di 3 turnamen terakhir selalu lolos semifinal. Di 2017, 2018, dan 2019 kita peringkat 3. Tapi kemarin sebagai tuan rumah kita gagal untuk lolos ke semifinal untuk pertama kalinya. Dengan tanda kutip diramaikan atau diwacanakan di medsos adalah ada main mata antara Vietnam dengan Thailand di partai terakhir penyisihan grup A gitu. Kalau kita lihat secara kasat mata, sebenarnya bukan main mata. Kedua tim ini main aman gitu kan. Kenapa main aman? Mereka hanya butuh hasil imbang 1-1 untuk memastikan lolos ke semifinal. Jadi kalau sudah imbang 1-1, buat apa buang-buang tenaga untuk kemudian menyelesaikan habis-habisan pertandingan penyisihan grup terakhir sehingga kemudian ada salah satu yang tidak lolos. Dan itu yang menurut saya langkah cerdik yang dilakukan oleh Thailand dan Vietnam yang membuat supporter kita emosional, yang akhirnya berpengaruh kepada federasi sepak bola kita gitu. Federasi sepak bola kita ini unik gitu, tidak punya visi misi tapi berdasarkan apa kemauan netizen. Netizen minta keluar AFF karena katanya merasa dicurangin dan diminta PSSI untuk ngirim surat ke AFF untuk menindaklanjuti atau menginvestigasi pertandingan Vietnam dan Thailand. Faktanya kita nggak tahu apakah surat itu benar dikirim gitu. Karena kalau bicara mengirim surat protes itu kan ada syaratnya gitu kan. Dalam sebuah kompetisi harus membayar uang protes dulu sekian. Apakah itu dilakukan prosedurnya oleh PSSI kita nggak tahu. Bahkan suratnya apakah benar dibuat kita juga tidak tahu gitu kan. Karena memang setelah jauh ini rahasia kan. Padahal PSSI kalau melakukan apa-apa itu pasti diungkap gitu. Kita nih melaporkan, ada suratnya. Nah, ini tidak ada, jangan-jangan gitu kan. Ini hanya pengalian isu atas kegagalan kita dan maunya PSSI mengikuti apa kata netizen, tapi sebenarnya tidak dilakukan apa-apa oleh PSSI kita gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah
apa yang mau diproses dari hasil Thailand dengan Vietnam kan tidak ada gitu kan, tidak ada yang harus dibuktikan karena memang pertandingannya berjalan dan AFF juga melihat itu semua, bahkan semuanya melihat. Jadi kalau orang bilang ada main mata 15 menit terakhir, itu bagian taktik strategi mereka dan itu hak mereka. Vietnam dan Thailand gitu kan. Kalau dulu kan orang mengulur-ngulur waktu wasting time dengan main di garis gawang atau di sepak pojok gitu kan, bola di kutak-kutik di sepak pojok. Sekarang kan bermain-main atau membuang waktu dengan cara ball position dan itu yang dilakukan. Dan dua-duanya tidak mau ngambil resiko. Kalau gue cetak gol lagi misalnya Thailand ke gawang Vietnam pasti akan kejar gol juga dan akan membuat kedua tim lelahan. Sementara mereka berpikir yang penting kita lolos semifinal. Semifinal adalah partai penting dibanding penyisian grup. Ketika sudah aman ya sudah gitu. Dan ini yang menurut saya terlalu berlebihan dilakukan oleh Federasi Sepak Bola kita tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir matang, tanpa analisa yang tanpa analisa yang kuat, langsung menyatakan melaporkan atau mengadukan kasus ini ke AFF dan AFF-nya sampai sekarang nggak kasih jawaban apa-apa. Sebenarnya malu juga ya. Negara sebesar Indonesia statusnya tuan rumah mengadukan atau melakukan protes tapi tidak dijawab oleh AFF. Kenapa tidak dijawab? Menurut versi saya ya karena memang tidak ada yang perlu diinvestigasi gitu kan. Tapi PSSI melakukan ini semua hanya karena permintaan netizen. Nah ini yang lucu. Sepak bola kita ini jadi tergantung apa kata netizen. Sekarang netizen lagi mendorong-dorong PSSI untuk keluar dari AFF. Gitu kan, untuk masuk ke Asia Football Federation atau sepak bola Asia Timur yang anggotanya Korea, Jepang, kemudian juga Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Hong Kong dan sebagainya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi PSSI-nya mengikuti aja maunya netizen. Kita sudah komunikasi, dibilang gitu oleh Ketua Umum PSSI, kita udah komunikasi oleh IAAFF untuk mengajukan ke sana. Dan ini semakin lucu sepak bola kita. Ada ini analisis saya nih. Dulu supporter sepak bola Indonesia ini, tim nasional, itu semuanya ketika kita masuk ke stadion, itu jarang sekali anak kecil, remaja gitu ya. Sekarang ini di sepak bola nasional ini justru 80% itu mayoritas remaja nih. Netizen itu nggak tahu sejarah, ya kan, taunya fanatisme sempit, ya kan. Ini ada contoh nih, ya. Tahun 86 Piala Dunia nih, itu di Piala Dunia loh. Ketika Brasil sama Argentina harus sama-sama mau lolos ke semifinal, itu Argentina harus menang di atas 5 gol atas Peru dan akhirnya menang 6 gol. Waktu itu terjadi. Dan FIFA juga masa bodoh, nggak peduli. Yang penting peristiwa itu terjadi dan Argentina menang 6-0. Itu yang pertama. Ada sejarah ketika Eropa Barat itu lagi hebat-hebatnya di Piala Dunia 82. Itu Aljazair satu wakil dari Afrika. Aljazair hari itu menang lawan Jerman Barat 1-0 nih. Satu grup dengan Austria juga. Di hari terakhir Austria main mata dengan Jerman Barat untuk menyingkirkan Aljazair. Ya kan, waktu itu ya Aljazair aja yang merasa ya kalau memang di zaman itu Aljazair itu hebat, dia harus mengalahkan Austria dong, kan gitu. Nah, itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Paling gampang, paling dekat di Indonesia Liga 1 partai terakhir. Ketika Persipura gitu kan, protes juga kan. Bahkan sampai 3 kali ngirim surat ke PSSI terkait pertandingan Persib sama Barito Putra yang bermain imbang 1-1. Dianggap melakukan main mata, main sabun di situ kan. Nyampe sekarang PSSI nggak merespon apa-apa tuh. Padahal Persipura sudah sampai 3 kali ngirim surat. Nah sekarang PSSI sudah berapa kali ngirim surat ke AFF sehingga kemudian berharap benar mendapat jawaban dari AFF. Artinya gini, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Itu yang terjadi di bola kita gitu. Artinya sebetulnya kalau kemarin itu Indonesia hebat, jangan dibalik ya. Ini Vietnam sama Thailand takut ketemu di final, kan gitu. Oh, sampai semifinal aja enggak kok, gimana kan aneh. Masuk semifinal aja kagak. Terus tiba-tiba ketika itu bagian dari teknik ya, 10 menit itu saya lihat ya.
Itu bagian dari taktik. Iya. Pertama, mereka main di belakang. Vietnam nih setelah mencetak gol. Itu bagian dari taktik. Bahwa Thailand nggak mau ngejar, itu juga bagian dari taktik gitu. Itu di mana saja, itu tetap masih abu-abu di luar fair play. Menurut saya nih, artinya itu bagian dari sepak bola. Ya, berbeda dengan 1998, kasus yang terjadi antara Indonesia dengan Thailand ketika ingin menghindari Vietnam sebagai tuan rumah ketika itu, yang menjadi gambaran betapa buruknya sepak bola gaya terjadi. Kita bikin gol bunuh diri sendiri gitu kan. Mursyid Effendi menit ke 90 dalam posisi 2-2, akhirnya Mursyid Effendi cetak gol ke gawang Hendro Kartiko. Thailand menang. Betul. Pertanyaannya, ketika Thailand sama Indonesia takut ketemu Vietnam, tahun 98 itu juaranya Singapura. Itu kan kacau gitu loh. Sama dengan ini, ketika dianggap main mata dan sebagainya, juaranya Malaysia. Ya kan? Artinya ada hal yang aneh di bola kita. Kita itu nggak bisa nerima kegagalan. Padahal apa yang terjadi di lapangan, kita tidak bisa berharap Vietnam belas kasihannya, kita tidak bisa berharap Thailand belas kasihannya. Kita mau berprestasi ya harus dengan kemampuan kita sendiri. Betul. Fakta di lapangan, kita tidak mampu mengalahkan Thailand atau mencetak gol ke gawang Thailand dan Vietnam. Itu faktanya gitu kan. Dan itu yang harusnya kemudian menjadi acuan bahwa kita pantas gagal. Tapi kalau kemudian kita sama Vietnam 0-0 tapi kita begitu euforia menang dengan Brunei 7-0, menang dengan dengan Filipina, kemudian menang dengan Myanmar, mereka memang jadi lumbung gol gitu kan. Yang menarik lagi kemarin kejadian adalah masa pelatih sekaliber Sintayong tidak tahu regulasi. Padahal regulasi head to head itu sudah dibuat jauh sebelum turnamen digelar. Ada netizen yang kemudian berpikir ini sengaja diubah mendadak kata dia gitu kan, karena untuk menyingkirkan Indonesia. Ini kan berarti tidak ada edukasi sejauh ini. Padahal misalnya sebagai contoh nanti ke depan Piala AFF U16 saja regulasi sama itu. Kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilakukan oleh timnas kita nanti, regulasinya juga sama, head to head apabila ada 2 tim atau lebih yang nilainya sama gitu kan. Di AFF akhir tahun ini nih, tanggal 23 Desember sampai 15 Januari 23, itu satu grup itu 5 tim, itu juga masih pakai regulasi yang sama gitu. Enggak, kita melihatnya gini, netizen yang masih anak-anak bayi itu dibodoh-bodohin sama PSSI. Dan dikambing hitamkan oleh Sintayong. Dia sudah sulit mau cari kambing hitam yang seperti apa lagi nih dengan tiga tim yang harus digarap sama Sintayong, seolah-olah dalam tanda kutip rakus. Tapi PSSI juga nggak tahu nih bahwa sebetulnya salah satu dari tim 19, 23 maupun tim senior harus dikasih kebebasan buat pelatih. Yang menarik adalah di semua kelompok umur yang ditangani, Sintayong belum mampu menang lawan Vietnam dengan Thailand. Sebagai contoh, di Piala AFF Senior misalnya lawan Vietnam, kita seri 0-0 lawan strategi parkir bus. Itu strategi loh, gitu kan, bukan main mata tapi strategi gitu. Kemudian di SEA Games kita kalah 0-3 dari Vietnam, dan kemarin U19 kita seri 0-0. Kemudian lawan Thailand di Piala AFF Senior kita kalah 4-0 dan imbang 2-2 di final. Kemudian di SEA Games U23 kita kalah 0-1 di semifinal, dan kemarin kita 0-0. Artinya memang sepanjang ditangani Sintayong, semua kelompok umur belum bisa menang lawan Vietnam. Nah, ini yang harusnya digarisbawahi gitu. Ada problem sepak bola kita. Harusnya netizen nih, kalau bukan anak-anak kecil kemarin sore, itu harusnya berpikir atau memberi saran kepada PSSI dan Sintayong bahwa kompetisi pembinaan usia dini itu tidak pernah ada dalam 30 tahun terakhir. Itu harusnya netizen kejar itu. Buktinya kita sudah cerewet di tulisan di Facebook, Akmal juga di SOS juga cerewet. Giliran Sintayong bilang bahwa kompetisi paling penting, PSSI aja masih bergeming gitu loh. Betul. Jadi sebetulnya netizen harusnya kejar PSSI, bahwa pengurus PSSI itu selalu berpikir jangka pendek.
nggak pernah berpikir jangka panjang. Kan gitu. Sekarang kan Sintayong bilang bahwa untuk punya timnas yang kuat, kita butuh pembinaan yang bagus dan kompetisi yang bagus. Sebelum Sintayong melatih, saya aja sudah menyampaikan itu jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan pelatih-pelatih sebelumnya, bahwa tim nasional yang kuat akan lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Nah, ini kan sebenarnya udah jauh-jauh hari disampaikan, dan Sintayong itu pinter. Dia tahu problem sepak bola Indonesia, jadi dia bisa menyampaikan berbagai alibi tentang problem ini. Tapi Mbak Jojo, kembali lagi ke problem Indonesia, ketua umum PSSI mau pindah federasi. Ini kan lucu. Jadi ada gambaran-gambaran, misalnya Mbak Coco bisa contohkan bagaimana negara lain yang mau pindah federasi, kan ada prosesnya, bukan main pindah-pindah saja gitu kan. Ya, ini gini nih, para netizen itu juga melihatnya karena mungkin masih mahasiswa ya, paling tinggi lah ya. Ini dia mungkin pikirnya kos-kosan kali ya. Kos-kosan di sekitar mahasiswa. Jadi ini ada contoh Israel. Ketika dia dibenci oleh banyak negara di Asia. Bahkan Soekarno betul. Gitu kan. Dia keluar dari AFC itu tahun 79. Udah nyerah nih, ampun. Ketika dia mendaftar di UEFA, dia baru diterima di UEFA tahun 81. Diterima tahun 81. Dari AFC. AFC keluar tahun 76. Baru terima tahun 81, artinya ada 5 tahun. 5 tahun. Ketika dia di sana juga kurang yakin dia punya jam terbang bagus atau dia bisa lolos di event-event Piala Eropa atau Piala Dunia, dia tahun 85 pindah ke OFC. Itu Oceania. Ada Australia, ada Fiji, ada Selandia, ada Maladewa ya, kayak gitu-gitu ya. Itu pun juga nggak bertahan lama, pindah lagi ke sana. Artinya proses pendaftaran dia mau keluar itu butuh waktu, nggak mungkin satu hari besok kos-kosan di sini, di sana ada kosong pindah gitu kan, nggak bisa. Nah, ini ada kejadian juga Australia. Australia ketika dia di Oceania itu sudah nggak ada lawan nih, selalu lolos ke Piala Dunia gitu ya. Dia butuh tantangan. 2013 ke AFF. Jadi dia sudah melamar sebelum 2006 Piala Dunia, sebelum Piala Dunia 2006 di Jerman. Jadi dia sudah mengajukan diri karena Oceania selalu lewat playoff. Dia minta ke Asia. Jadi 2006 menjadi anggota AFC. Betul. Artinya sebetulnya kekuatan Australia ini kan sama dengan Amerika Utara, bisa dengan yang nomor 5 Amerika Selatan ya kan. Tetapi dia punya langganan jadi masuk ke Piala Dunia itu lebih mudah. Betul. Dan sekarang tahun 2022 di Qatar, Australia lolos lagi gitu. Betul. Artinya ada alasan yang masuk akal. Indonesia itu ngalahin Thailand sama Vietnam aja nggak bisa, terus kepengen menghadapi tiap tahun di event-event ngadapin Jepang sama Korea, ya pasti bapak belum. Hal yang seperti ini yang netizen nggak ngerti. Ini dijadikan kambing hitam buat Sintayong sama PSSI. Betul. Itu kira-kira. Dan yang menarik adalah sebenarnya Australia juga bisa dijadikan contoh buat Indonesia gitu terkait AFF. Australia masuk AFF itu tahun 2013. Tapi kan banyak event yang tidak diikuti sama Australia. Mau diajak kayak kemarin AFF U19, mereka tidak ikut gitu. Tapi besok AFF U16 mereka ikut gitu. Nah, PSSI daripada cuma beropini di media bahwa mereka menekan AFF untuk menginvestigasi kasus Thailand dan Vietnam, lebih baik langsung bikin keputusan yang konkret gitu kan. Mundur misalnya jadi tuan rumah. Misalnya mundur jadi tuan rumah Piala AFF U16 dan tuan rumah Piala AFF Putri U18. Sekaligus itu kan pasti kelabatan itu. Sekaligus ya kan, karena dia ditekan sama netizen dan PSSI seolah-olah besar kepala untuk mendaftarkan di Asia Timur. Ya di Piala AFF yang disponsori Mitsubishi besok mundur juga dong, kan nunggu pendaftaran di Asia Timur gitu loh. Kalau melakukan itu, saya pikir AFF juga akan cepat bereaksi. Malam ini misalnya menyatakan mundur dari tuan rumah
U16 dan U18 putri, pasti AFF bereaksi. Kenapa? Karena sudah besok dikit lagi, sebentar lagi akan digelar eventnya di Palembang dan juga di Yogyakarta gitu. Jadi jangan kemudian memanfaatkan ini untuk mengulur-ngulur waktu sampai masyarakat lupa esensi sesungguhnya dari problem sepak bola kita adalah kita gagal di Piala AFF U19 yang notabene kegagalan itu karena kelemahan kita gitu. Jangan sampai ini cuma dijadikan alat untuk menghindari tekanan kepada federasi sehingga federasi mengikuti apa kata netizen yang sejatinya federasi tidak melakukan apa-apa untuk itu semua, tidak melakukan pelaporan dengan benar kepada AFF, kemudian juga sebenarnya tidak melakukan komunikasi dengan IAFF gitu. Sehingga semuanya menjadi ya bola liar saja. Nanti dengan sendirinya orang jadi lupa. Dan ini yang selalu terjadi di sepak bola kita sejauh ini. Mungkin sebagai penutup, Coco Mencana cuma mau mempertanyakan tekanan netizen kepada PSSI bahwa sudah berkirim surat kepada AFF. Tolong dibuktikan, ditandatanganin kapan, suratnya kapan. Habis itu sudah ditanggapin belum sama AFF. Adios, Coco Channel.